Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 28921502237. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu perilaku organisasi dengan tema konsep tim kerja. Dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SEMM. Pengertian tim. Tim adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Tipe-tipe tim kerja. Tim pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran. 3 tim yang lazim dijumpai dalam organisasi yaitu tim pemecah masalah, tim pengelolaan diri, dan tim fungsional silang. A. Tim pemecah masalah adalah kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dari satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. B. Tim pengelolaan diri adalah kelompok yang terdiri dari 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. C. Tim fungsional silang adalah kelompok karyawan-karyawan dari tingkat hierarkis yang kira-kira sama, tetapi dari bidang kerja yang berlainan, yang berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas, satuan tugas yang serupa dengan komite. Hubungan tim kerja dengan kelompok kerja. Proses kelompok dapat membantu menciptakan tim kerja yang lebih kreatif atau berkinerja tinggi. Pada dasarnya, dapat dilihat dari proses kelompok dapat membantu menciptakan tim kerja yang lebih kreatif atau berkinerja tinggi. Pada dasarnya dapat dilihat dari 1. Tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis. 2. Tim perlu orang-orang dengan keterampilan pemecah masalah dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi masalah, membangkitkan alternatif, dan membuat pilihan yang kompeten. 3. Tim memerlukan orang dengan keterampilan mendengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dan keterampilan antar pribadi. Proses komunikasi. Komunikasi adalah merupakan proses memberi dan menerima informasi sampai pada pemahaman makna. Komunikasi dapat berhasil jika komunikator atau sumber menyampaikan pengertian kepada penerima. Proses komunikasi adalah langkah-langkah antara satu sumber dan penerima yang menghasilkan pentransferan pada pemahaman makna. Keterangan unsur-unsur dalam proses komunikasi antara lain, sumber-sumber merupakan komunikator, yaitu seseorang yang mempunyai gagasan, informasi, maksud dan tujuan berkomunikasi. Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya apa yang dikomunikasikan. Pengkodean adalah suatu proses mengubah suatu pesan komunikasi menjadi bentuk simbol. 4 kondisi yang mempengaruhi pesan terkode yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sosial budaya. Saluran, suatu medium lewat mana suatu pesan komunikasi berjalan. Komunikasi dalam organisasi. A. Arah komunikasi desain organisasi haruslah memungkinkan terjadinya komunikasi ke 4 arah, yaitu ke atas, ke bawah, atau vertikal, horizontal, dan diagonal. Hal ini memungkinkan dalam memahami berbagai hambatan komunikasi yang efektif dalam organisasi, serta dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam sebuah organisasi dan mencakup kebijaksanaan pimpinan, instruksi, dan memo resmi. Komunikasi ke atas adalah
komunikasi yang mengalir dari tingkat bawah ke atas sebuah organisasi dan mencakup kontak saran, pertemuan kelompok, dan prosedur keluhan. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi. Bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasi berbagai fungsi organisasi. Komunikasi diagonal adalah komunikasi silang, melintasi fungsi dan tingkat dalam organisasi. Hal ini penting dalam situasi di mana anggota tidak dapat berkomunikasi lewat saluran ke atas, ke bawah, maupun horizontal. B. Graphin jaringan atau network. Komunikasi adalah saluran-saluran yang merupakan tempat informasi mengalir. Jaringan komunikasi formal adalah komunikasi yang bertalian dengan tugas. Proses komunikasi mengikuti rantai wewenang. Jaringan komunikasi formal melukiskan 3 jaringan kelompok kecil, yaitu rantai, roda, dan semua saluran. Rantai, jaringan yang mengikuti rantai komando yang formal. Roda, jaringan yang mengandalkan pada pemimpin untuk bertindak sebagai saluran pusat untuk semua komunikasi kelompok. Semua saluran, jaringan yang mengizinkan semua anggota kelompok untuk dengan aktif saling berkomunikasi. Jaringan komunikasi informal atau graphin adalah jaringan komunikasi yang terdapat dalam organisasi dan merupakan jalan pintas yang memotong saluran formal. Selentingan komunikasi mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, selentingan yang tidak terkendali oleh manajemen. Yang kedua, selentingan yang dipersepsikan oleh kebanyakan karyawan sebagai yang paling dipercaya dan andal daripada komunikasi formal yang diterbitkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga, selentingan yang sebagian besar digunakan untuk melayani kepentingan sendiri dari orang-orang dalamnya. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mengalir di antara para individu secara langsung dan dalam kelompok, dan merupakan pengaruh penting atas perilaku antara pribadi. Permasalahan yang timbul selama komunikasi berlangsung adalah perbedaan persepsi, komunikasi nonverbal, dan perbedaan gaya antar pribadi dari orang-orang yang berkomunikasi. Hambatan dalam komunikasi. Beberapa hambatan bagi komunikasi yang efektif yaitu kerangka acuan, menyimak secara selektif, kata putus nilai atau value judgment, kredibilitas sumber, masalah sematik, penyaringan bahasa kelompok, perbedaan status, tekanan waktu, dan beban layar atau overload. Hal-hal tersebut di atas dapat juga disebut sebagai sumber kegaduhan. Hal ini dapat muncul baik dalam komunikasi organisasi maupun komunikasi antar pribadi. Cara-cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Beberapa cara yang dapat digunakan. A. Melakukan tindak lanjut, yaitu usaha menemukan maksud dengan benar dan dapat diterima dengan baik. B. Mengatur arus informasi, yaitu peraturan komunikasi yang guna menjamin arus informasi yang optimal kepada manajer sehingga meniadakan hambatan beban layak. C. Memanfaatkan balikan. D. Empati, yaitu kemampuan menempatkan diri dalam peran orang lain dan mengandaikan sudut pandang serta emosi orang lain. E. Pengulangan, yaitu prinsip belajar yang sudah dapat diterima dengan maksud untuk menjamin seandainya ada satu bagian pesan yang belum dimengerti, sehingga perlu ada bagian lain yang membawa pesan yang sama.
Dan ini adalah contoh sumber yang saya dapat dari Google mengenai konsep tim kerja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau cara penyampaian saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.